Kasian kasian Assalamualaikum ya. Wassalamualaikum bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Jangan lupa Bapak SE, Eskom dan teman-teman semua yang kami hormati. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya Sani Dini Kurniatis, nomor absen 19 sebagai moderator, dan rekan saya Ria Megan Putri, nomor absen 12 sebagai narasumber 1. Saya Sinta, nomor absen 23 sebagai narasumber 2. Saya Renata Kamila Jeka, nomor absen 2 sebagai narasumber 3. Saya Siva Ayu Airbisa sebagai kameramen 1. Saya Kalina Melani Putri sebagai kameramen 2. Pada presentasi kali ini, kita akan membahas topik menarik mengenai perangkat keras di komputer, yaitu hardware. Sesuai dengan agenda hari ini, saya bagi dalam 4 sesi, yaitu yang pertama sesi pembukaan, kedua sesi penyampaian materi, ketiga sesi tanya jawab, dan yang keempat sesi penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita masuk ke sesi yang pertama, yaitu sesi pembukaan. Sebelum memulai presentasi ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Pengertian hardware. Hardware atau perangkat keras adalah bagian komputer yang bisa kita lihat fisik-fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Fungsi utama: 1. Menerima input, 2. Mengolah data atau informasi, 3. Memberikan output, 4. Menyimpan data atau informasi. Berikut jenis-jenis hardware. Jenis-jenis hardware ada 4, yaitu yang pertama hardware input. Hardware atau perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan input atau informasi ke komputer. Yang kedua hardware output, perangkat komputer yang berfungsi untuk menampung dan menghasilkan data-data di dalam komputer. Nantinya data tersebut dikeluarkan melalui perangkat lain. Yang ketiga, hardware proses, perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Yang keempat, hardware penyimpanan, komponen untuk tempat penyimpanan data yang diklasifikasikan sebagai perangkat memori. Berikut contoh-contoh input hardware, yaitu yang pertama keyboard, yang kedua mouse, yang ketiga joystick, yang keempat mic, yang kelima touchpad. Contoh output hardware yaitu yang pertama printer, loader, speaker, monitor, dan headset. Contoh yang selanjutnya yaitu contoh proses hardware: CPU atau Central Processing Unit, RAM atau Random Access Memory, floppy disk, HDD atau hard disk, VGA atau Video Graphic Adapter. Contoh selanjutnya yaitu contoh penyimpanan, yaitu memory card reader, USB flash memory, media devices, external optical drive, dan zip drive. Kesimpulan hardware. Hardware komputer adalah pemahaman mendalam tentang ciri-ciri, fungsi, dan contoh hardware sangat penting dalam merancang, membangun, dan merawat sistem komputer. Kualitas dan perawatan yang baik terhadap komponen-komponen tersebut membentuk dasar untuk
kinerja optimal, daya tahan, dan keandalan sistem secara keseluruhan. Dengan teknologi yang terus berkembang, pemahaman ini menjadi kunci untuk membuat keputusan yang bijak dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan potensi penuh dari perangkat keras komputer. Selanjutnya kita masuk ke sesi ketiga, yaitu sesi tanya jawab yang kami bagi dalam dua pertanyaan dari dua orang penanya. Silakan bagi para audiens yang ingin bertanya. Saya di sini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marcelina dari kelompok 3. Di sini bertanya, apa itu fungsi utama CPU? Terima kasih untuk pertanyaan yang diberikan. Saya persilakan kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari audiens. Fungsi utama CPU adalah melakukan operasi aritmatika serta logika atas data yang diambil dari informasi atau memori yang dimasukkan ke komputer. Jawabannya sudah jelas? Jelas, terima kasih. Saya persilakan kepada audiens lain yang ingin bertanya. Saya silakan. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitasari dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, itu salah satu contoh proses belajar itu kan FGA. Kegunaan dari FGA itu sendiri apa ya? Terima kasih untuk pertanyaannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari audiens. Kegunaan FBA yaitu untuk mengirimkan serta menerjemahkan output dari komputer ke monitor, menampilkan tampilan grafis pada layar monitor dengan cara mengubah sinyal digital di komputer, serta menjadi tempat untuk menyimpan data dari hard disk. Apakah jawabannya sudah cukup jelas atau ada tambahan yang lain? Demikian presentasi dari kelompok 4. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Kami dari kelompok 4 meminta maaf apabila ada salah kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati para audiens. Sebelum menutup presentasi ini, saya ada pantun nih. Sebelumnya bilang cakep ya. Ya. Bentana senja telah bersulang. Cakep. Jatuh mulai terjatuh. Cakep. Tutup presentasi ini dengan salam. Cakep. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.